Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik dari sebuah novel yang berjudul Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi karya Boy Chandra. Di sini saya akan berfokus kepada tokoh, latar, dan alur dari novel ini. Novel Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi ini adalah sebuah novel karya Boy Chandra yang terbit pada 14 November 2016. Novel ini disajikan dengan kata-kata yang sangat menyentuh hati para pembacanya dengan konflik yang membuat penasaran. Perjuangan para tokoh di dalamnya akan membuat hati berdebar-debar dan gergetan, dan juga banyak amanat yang dapat diambil dalam novel ini. Langsung saja, yang pertama adalah tokoh. Tokoh yang pertama adalah Kevin. Kevin mahasiswa jurusan fisika di Universitas Negeri Padang. Ia adalah cowok yang tampan namun pendiam. Kevin sangat berprestasi di bidang akademik, namun Kevin tidak mempunyai kekasih, bahkan sejak kecil ia hanya mempunyai satu orang teman bernama Nara. Hal ini dibuktikan dengan kutipan sebagai berikut. Seiring waktu berjalan, diam-diam Kevin menyimpan rasa kepada Nara, sahabatnya. Cinta itu semakin hari semakin tumbuh, tapi ia juga tidak berani menyatakan. Ia memilih diam dan memendam perasaannya, dan tetap membiarkan Nara bercerita tentang lelaki yang menjadi pacarnya. Nara perempuan yang realistis. Meski sakit hati, dia tetap mencoba membuka hatinya kembali kepada lelaki lain. Kutipan ini terdapat pada halaman 15. Tokoh yang selanjutnya adalah Nara. Nara adalah seorang mahasiswi jurusan Sentra Tasik di Universitas Padang. Ia adalah tetangga Kevin sekaligus sahabat Kevin dari kecil. Satu hal buruk yang dimiliki Nara adalah ia terlalu mudah jatuh cinta dan patah hati. Terlalu cepat patah dan menerima hati yang lain. Di saat patah inilah Kevin selalu jadi penghibur bagi Nara. Namun, Nara tidak pernah tahu bahwa Kevin diam-diam memendam rasa terhadapnya. Kutipan ini terdapat pada halaman 18. Tokoh selanjutnya adalah Junet Ardi, yaitu lelaki yang dikhianati oleh kekasihnya Elia Rahma. Perempuan itu selingkuh dengan sahabatnya bernama Iqmal, memutuskan untuk menggeluti panjat tebing sebagai pelariannya. Berbekal pengalaman sewaktu SMA, Junet pergi bertualang ke tempat baru guna menenangkan hatinya. Junet tidak pernah menyerah dengan apa yang ia hadapi. Walau hatinya tersakiti, dia tetap mencintai seseorang yang sudah mengkhianatinya. Junet, anak mapala di Universitas Padang, singgah di hati Nara. Seiring jalannya waktu, pertama kali menjumpai Nara saat menemani adiknya menonton pentas seni di Universitas Padang. Saat hatinya baru sembuh dari patah yang amat dalam, Nara hadir sebagai penyembuh. Ia pernah dikhianati oleh gadis yang sangat dicintainya, bahkan dengan sahabatnya sendiri. Ia menjadi hobi memanjat tebing sebagai pelarian. Namun sosok Nara lah yang benar-benar mampu sembuhkan luka. Hingga akhirnya Junet berpacaran dengan Nara. Seperti kutipan di bawah ini. Setelah setahun dibiarkan ibunya, akhirnya Junet kembali diminta untuk lebih fokus lagi kuliah. Dan kisah barunya pun dimulai saat ia mengantar adiknya ke acara kompetensi tari di kampus. Acara anak SMA yang dirancang oleh Nara. Kutipan ini terdapat pada halaman 20. Tokoh selanjutnya adalah Tiara. Tiara adalah teman satu komunitas Kevin yang peka terhadap perubahan sikap Kevin memanfaatkan momen itu. Berikut ini kutipannya. Ia terus mendekati Kevin lebih intens, membantu Kevin dalam banyak hal, lebih dari biasanya. Hingga suatu sore, untuk kedua kalinya Tiara menyatakan perasaannya kepada Kevin. Saat itu, Kevin pun ingin mencoba menjalani hubungan dengan Tiara sebagai kekasih. Namun, hatinya tetaplah ada pada Nara. Sepanjang menjalani hubungan dengan Kevin, Tiara hanya mendapatkan kecewa, sebab Kevin tetap saja memberi perhatian yang lebih kepada Nara. Pernah suatu kali, pada makan malam pertama mereka, yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, Kevin meninggalkan Tiara. Hanya karena Nara butuh bantuan. Kutipan ini terdapat pada halaman 19. Kemudian ada alur.
Dalam cerita ini terdapat alur maju yang dibuktikan dengan kutipan, seiring berjalannya waktu, Kevin diam-diam menyimpan rasa kepada Nara, sahabatnya. Cinta itu semakin hari semakin tumbuh, tetapi ia tidak juga berani menyatakan dan ia memilih diam. Memendam perasaannya dan tetap mendengarkan dan membiarkan Nara bercerita tentang lelaki yang menjadi pacarnya. Nara perempuan yang realistis. Meski sakit hati, ia tetap mencoba membuka hatinya kepada lelaki lain. Pada halaman 91. Selanjutnya adalah alur mundur, yang dibuktikan dengan kutipan bahwa hujan jatuh ribuan butir. Berulang-ulang Kevin menyatakan bagaimana kalau kita mulai dari awal lagi. Bukan sebagai sahabat, tetapi sebagai kekasih, kata Kevin. Dan aku gak mau semua ini berakhir. Kutipan ini terdapat pada halaman 176. Selanjutnya adalah alur campuran atau alur maju mundur. Alur campuran adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur. Penulis pada awalnya menyajikan ceritanya secara urut dan kemudian pada suatu waktu penulis menceritakan kembali kisah yang lalu atau flashback. Sebagaimana kutipan sebagai berikut. Semua yang dimulai harus menemukan hasilnya. Memang sudah menjadi takdir begitu. Air yang mulai turun dari gunung, berakhir di laut, lalu memulai lagi akhir dengan awan. Bibit yang tumbuh menjadi pohon, suatu saat entah dalam waktu lama atau dekat, akan kembali menjadi tanah. Begitulah Tuhan menciptakan tidak ada yang abadi. Bahkan untuk hal yang orang-orang sebut abadi. Kutipan ini terdapat pada halaman 269. Selanjutnya pada kutipan, aku tahu selama ini aku terlalu takut untuk mengatakan ini, tapi hari ini aku ingin belajar kepada hujan. Hujan gak pernah takut untuk jatuh ke bumi, meski ia akan hancur saat sampai di bumi. Hari ini aku ingin seperti hujan, aku ingin kamu tahu, aku lelaki yang jatuh hati kepada sahabat sendiri. Sejak lama, entah kapan awalnya, aku takut kehilanganmu sejak saat itu. Kutipan ini terdapat pada halaman 275. Dilihat dari kutipan di atas, terlihat bahwa alur yang digunakan adalah alur maju mundur, yaitu pada paragraf pertama jalan ceritanya alur maju dan diikuti paragraf kedua di mana jalan cerita beralur mundur. Kemudian ada latar. Latar tempatnya yaitu kampus Universitas Padang, rumah Kevin, dan lembah Harau. Latar suasananya yaitu kita akan dibawa ke suasana senang, sedih, haru, dan menegangkan. Itulah tadi unsur intrinsik dari novel seperti hujan yang jatuh ke bumi. Sekian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.